Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome back to my channel Romeo MV. Dan akhirnya gue bisa reading lagi di Jakarta setelah kayaknya udah hampir 2 mingguan ya gue nggak pernah upload ya, karena emang kesibukan anjay. Dan hari ini gue ada kesempatan buat bikin video lagi di Jakarta. Ini pertama kalinya gue reading lagi di Jakarta setelah liburan bulan Idul Fitri lah ya, simpelnya. Dan ternyata setelah lebaran Jakarta masih lumayan sepi ya. Tadi gue berangkat dari rumah itu sekitar jam 5:30 ya, maghrib lah ya. Ribet banget anjir, gue udah lama nih nggak ngoceh di kamera, jadi kayak berasa gue kaku lagi cuy. Jadi ya sorry aja lah ya kalau misalkan bahasanya agak terulang kembali. Nggak terlalu santai seperti biasanya karena ada hampir 2-3 mingguan gue jujur aja jarang bikin video, jarang upload segala macam ya, kecuali di short kan, karena kalau misalkan gue upload di short itu nggak terlalu riweh ya ngeditnya. Cuman kalau video panjang itu emang udah hampir 2 mingguan gue sama sekali nggak upload. Dan pas gue mau upload tiba-tiba gue malas banget buat edit cuy. Jadi ya semoga kalian yang selalu nungguin video-video gue agak sabar dikit ya, karena hari ini gue lagi upload video juga. Dan gue mutusin ya, tadi keluar niatnya gue bawa CBR, ternyata cuy habis gua touring yang dari Bandar Lampung ya, jadi komstir motor gua itu sangat tidak enak. Dan belum sempat gua bawa ke bengkel, masih ngeletak di parkiran. Jadi makanya hari ini gua mau ngevlog pakai Beat aja lah ya. Lagian gua udah lama nggak nostalgia bareng Beat kesayangan gua, anjay. Ternyata ya masih enak aja ya. Gua kira setengah bulan gue tinggal ya di Jakarta, motor ini bakalan mogok kayak tahun-tahun kemarin. Nggak juga sih, ternyata masih aman aja. Cuman pas mau ngidupin itu agak lama cuy. Mungkin ya gue nggak tahu lah ya, karena segala macamnya setengah bulan nggak pernah diangetin, jadi motornya kayak gitu kali ya, gue nggak ngerti sih. Ternyata agak bahaya juga ya, apalagi kalau misalkan suatu saat gue punya moge ngeletak gitu 15 hari, bakal nyala nggak atau masih lancar-lancar aja nggak atau gimana gitu, gue juga kurang tahu ya. Dan hari ini gue nggak tahu mau ngebahas apa, cuman ada satu hal yang ngebuat gue risih juga sih sebenarnya. Kita belok kanan dulu lah ya cuy. Tapi biasanya kalau misalkan gue pakai Beat ini viewnya nurun ya, beda sama kalau misalkan gua pakai CBR itu viewnya agak mending lah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah dukung gua, yang udah subscribe, yang udah nonton. Gua ngucapin banyak-banyak terima kasih cuy. Jadi kalian bakalan ngeliat gua dari nol sampai nggak tahu kapan jadi apa, gua juga nggak ngerti lah ya. Semoga gua bisa jadi ya beberapa YouTuber yang ternama di tanah air tercinta ini. Ya kita positif aja biar kita tetap semangat konten, tetap semangat bikin video. Karena ada ya, karena gue pengen terkenal sih sebenarnya. Nih gue pakai Beat juga lancar-lancar aja ya di daerah sini, apalagi kalau misalkan di Jakarta pakai Beat sih udah number one lah ya, enaknya. Ini mobil kenapa nih mogok kali ya cuy, ya udahlah ya. Bye. Ini udah lama gue nggak ngerasain kemacetan anjir. Gua kira bakalan macet banget, ternyata nggak juga ya, masih agak lumayan lancar. Dan semoga nyampe di tujuan nggak terlalu macet-macet juga, karena males juga ya kalau misalkan jalan itu tiba-tiba padat merayap. Wow, santai. Ini gue kayak nostalgia, kayak udah berapa lama nggak lewat jalur sini sih ya.
Ya akhir-akhir ini gue sebenarnya agak kurang betah ya, anjir, kurang betah sih, agak bingung gitu loh dengan gue punya sosial media. Jadi gue punya sosial media kayak TikTok, kayak Instagram, isinya itu di dunia perkecotan sepeda motor cuy. Dan akhir-akhir ini ya, kalau misalkan kalian nongol juga di FYP kalian, yang kecot itu antara CBR sama R15. Waduh, ini sebenarnya ada apa cuy dengan kedua motor ini ya? Jadi seperti yang umumnya tahu bahwa 150 cc di Indonesia ini itu ada 3 pabrikan cuy. Wow, anjir, santai pak. Waduh, hampir aja Tea itu ketabrak mobil. Aduh, bahaya, jangan meleng cuy. Ini Jakarta bro, apa aja bisa terjadi ya. Ya balik lagi ke topik. Jadi gue emang gerah banget ya, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget perkecotan di dunia motor 150 cc sport fairing. Ya kalian tahu lah ya, di dunia sport fairing di 150 cc itu ada 3 pabrikan, yang Yamaha, Kawasaki lagi, Yamaha, Suzuki, dan Honda ya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini si CBR ini tuh disenggol-senggol mulu sama user R15 cuy. Gue juga kurang tahu ya, apakah yang memulai duluan itu user CBR atau R15 nya, gue juga kurang paham ya. Tapi banyak banget jir yang ngecot-ngecotin, dan itu efeknya ya, gue pribadi yang punya motor CBR itu agak sedikit kayak triki, aduh kayak sebel gitu cuy. Wow, anjir, jalannya ternyata mau dibenerin apa ya? Wah parah, gua nggak tahu lagi. Tahu gitu gua tadi lurus cuy. Ya jadi gitu cuy, jadi banyak banget perkecotan untuk sekarang ya antara R15 sama si CBR ini. Dan gua sih sebenarnya mau no komen ya, tapi kayaknya agak sedikit menarik juga kalau misalkan gua ikut komen, anjay. Nih kok jalannya kayak gini ya? Takut juga nih kalau ngebut jatuh nih, waduh. Ya antara yang tiba-tiba R15 nyenggol lah bahwa ini si CBR ini jelek lah ini, tapi emang motor itu dua-duanya emang udah pasti saingan ya di kelasnya. Tapi kenapa gesek nggak ikutan cuy, nggak ikutan nyenggol? Ya mungkin karena udahlah gue sadar diri cuy, desain gue nggak banget nih, mungkin gitu loh. Jadi user gesek jangan baper lah ya. Seenggaknya kalau misalkan gesek itu nggak banget di mata orang, tapi bagi gue desainnya tuh bagus cuy, kayak yang mirip-mirip 1000 cc nya atau 600 cc nya. Tapi emang kalau misalkan kita ngomongin desain Suzuki ya, dari dulu emang out of the box coy. Jadi nggak ngikutin ini lagi ngetren lancip-lancip, ini lagi ngetren yang tampilannya moge-moge, enggak coy. Jadi Suzuki itu punya pendiriannya sendiri gitu loh, beda dari yang lain. Kalau masalah kecepatan itu sudah tidak diragukan lagi. Yang jadi permasalahan adalah kedua motor ini nih, CBR sama R15. Kenapa gitu loh? Mungkin buat teman-teman yang tahu ya kenapa kedua motor ini bisa kecot di sosial media, terutama di TikTok, atau mungkin emang di TikTok itu biangnya kecot, gue juga kurang tahu ya. Bisa komen di bawah cuy, kenapa? Kalau misalkan kita ngomongin perbandingan ya plus minus lah ya. CBR juga ada kelebihan, R15 juga ada kelebihan, kedua-keduanya juga ada kekurangan, ya relatif lah kalau misalkan kita ngomongin plus minus suatu kendaraan ya, suatu sepeda motor. Jadi jujur aja ya, karena ada perkecotan itu gue jadi kayak nyesel anjir beli CBR, karena emang ya mungkin gara-gara gue belum pernah ngerasain punya R15 kali ya. Kalau misalkan gue punya R15 pun kayaknya bakalan ngerasain hal yang sama gitu loh. Terbalik dulu lah cuy. Ya karena bagi gue ya, pas gue dulu mutusin buat beli CBR, yang pertama karena emang harganya ya terjangkau lah, tapi sih dipikir-pikir ya beda-beda tipis lah ya sama R15 gitu loh. Cuma gara-gara ada konten perkecotan kayak gitu, gue jadi mikir 2 kali, anjir gue nyesel beli CBR.
karena emang gue udah pakai gitu loh. Tapi ya mungkin itu motor gue aja yang ada masalah ya, yang ada minusnya. Mungkin motor kalian nih user-user CBR dari dulu aman-aman aja gitu loh. Jadi emang ya kayak beli motor itu kayak untung-untungan aja sih sebenarnya. Wow, ternyata jalannya belum beres juga ya, ditinggal habis lebaran juga. Dan user R15 juga ya kemungkinan yang orang-orang kayak gue juga mikir hal yang sama. Gue nyesel beli R15, capek lah apa segala macem. Mendingan kalau misalkan mau sport fairing ya CBR aja, mungkin lebih agak manusiawi ya gitu. Sebaliknya sih kali ya, karena kita kalau misalkan ngomongin kekurangan dari sepeda motor sih nggak akan ada habisnya ya, ada aja kurangnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu kekurangan motor ya, barang apapun gitu lah ya, itu kalian minimal punya dulu gitu loh. Punya dua-duanya, jadi bisa buat perbandingan. Kalau misalkan emang motor ini nggak bagus tapi motor ini lebih bagus, jadi kalian udah punya dua-duanya baru bisa ngebandingin. Jangan kayak misalkan kalian punya satu brand doang, punya satu motor doang, tapi kalian berusaha nyari kekurangan atau kesalahan dari motor kompetitor, dan itu juga nggak bagus juga gitu loh. Lagian ngapain sih ya di sosial media itu kecot-kecot kayak gitu antara user motor sport segala macem. Ya Allah, kita kalau misalkan mau kecot malu sama yang punya moge cuy. Yang punya moge aja diem-diem aja. Ya kalau misalkan kalian risih ya, kayak gua mulai risih nih punya CBR segala macem gara-gara banyak konten-konten yang ya kayak gitulah ya. Gue jujur mulai risih, kayaknya gue mendingan beli dua-duanya deh, R15 sama CBR. Jadi apa itu dunia perkecotan, lo mau ngecotin CBR gue dengan R15 tuh gue ada nih R15 gitu. Kalau enggak ya 3 dah, sama gesek sekalian kalau ada duit lebih mah. Jadi biar aman aja gitu loh. Kalau misalkan tiga-tiganya, wah anjir lampunya silo-silo banget sih. Nah ini juga kritik buat kalian lah ya cuy ya, user Beat yang baru ya, user Scoopy, user Vario, tolonglah kalau misalkan ada notifikasi kayak gini nih, biru kayak gini nyala nih ya, nih kayak user PCX juga, wah kampret deh, ada notifikasi biru kayak gini ya, tolong deh dimatiin kayak gini cuy, karena orang yang di depan kalian itu silau cuy, silau gitu, apalagi kayak Scoopy, kayak Beat, wah anjir itu silau banget, bikin pala puyeng tahu gak? Jadi kalau ada notif biru kayak gini, kalian klik aja kayak gini, set, udah kelar ya. Jadi tolong nih user Beat, Scoopy, Vario, PCX ya, motor apapun itulah ya, kalau misalkan ada notif kayak gitu tolonglah kerjasamanya. Soalnya di depan kalian ini masih manusia biasa cuy, punya mata, tiba-tiba silau banget, wah berbahaya juga kan. Ya gitulah. Gue sih kadang juga lupa, tapi ya mau gimana. Kita lurus saya kali ya. Ya mungkin sih saran gue ya buat temen-temen mau motor apapun lah ya, nggak cuman sport fairing 150 cc series, mau naked, mau matic, mau apa ya udahlah stop gitu di dunia perkecotan, karena ya buat apa lagi gitu loh, udah nggak ada gunanya. Kita motor beli sendiri ya, kita nikmati aja sih cuy, nggak perlu kita kecot-kecotan kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan memang masih kecot-kecotan ya mau gimana lagi ya, mungkin just konten biar kontennya laku. Ya gue juga nggak tahu juga lah ya, tapi kalau misalkan emang konten itu jadi laku, gue sih juga mau bikin lah ya, biar ada kecot-kecot, biar laku, biar terkenal. Jadi cuy, gue udah mau sampai, dan kayak gitu ya pembahasannya buat video pembukaan gue di edisi abis mudik lebaran. Ya nanti gua atau besok ya, kayaknya gue sih kepengen banget jujur ke, aduh lupa gue namanya ya, Antasari gitu loh. Gue pengen lihat gitu loh jalannya itu sebenarnya kayak apa, karena jujur aja gue nyampe detik ini nggak pernah kesana cuy. Tapi ramennya sih kayaknya kalau tengah malam gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu kapan, tapi kayaknya bakalan gue rencanain biar gue ke Antasari deh. Ya udah sih, duh silo banget anjir, lampunya kampret. Sekian dulu lah ya video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Like, comment, subscribe. Semoga kalian suka dengan konten-konten gua. Bye bye.